Oke guys, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada yang sedang menikmati YouTube. Jadi kali ini gue lagi pulang kerja. Nah, gue mungkin membuat video vlog lagi. Nggak tahu sih jujur apa yang mau diomongin. Yang pasti selama gue perjalanan gue mau coba ngerekam aja. Semoga nggak ada terjadi sesuatu hal yang tidak enak. Mungkin kali ini cerita apa ya? Cerita tentang, nah, motor pertama kali kalian gimana? Mantap kan? Motor pertama kalian itu dapatnya gimana? Sama motornya apa? Kalau dulu itu motor pertama kali gua itu dapat ketika gua dapat gaji keberapa ya? Gaji gua 3 bulan setelah magang. Itu gua sebenarnya nggak dapat murni sih. Jadi dulu tuh gua pakai motor bokap yang Supra X zaman dulu. Itu motor irit banget. Gua pakai itu kalau pergi kuliah sama kerja magang gua. Karena bokap tuh ketika gua pakai itu bokap berhenti kerja, dia udah pensiun. Nah, jadi motornya gua pakai. Lalu nah, ini motor tuh sebenarnya jodoh-jodohan, bro. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir gitu. Misalnya kalian mengimpikan motor sesuatu motor lah gitu. Gue pengen punya motor A gitu. Nah, kayak gue dulu tuh gue pengen punya motor CB 100 zaman dulu tuh masih gila-gilanya lah. Nggak gila sih sebenarnya. Maksudnya karena gue basicnya orang kreatif gitu. Jadi tuh kan demennya yang retro ya. Kebanyakan orang kreatif tuh hampir 70-80% tuh demen yang retro gitu. Akhirnya gue ngimpi tuh, maksudnya mengimpikan gue kayaknya suatu waktu gue harus punya deh motor CB 100. Even gue nggak tahu tuh motor kayak apa gitu. Maksudnya dari segi mesin, dari segi pengapian segala macem tuh gue buta banget. Yang gue tahu cuma karburator. Nah, dari gaji gue 2 bulan itu gue sempet ngomong tuh sama bokap, "Pah, mau nyari CB 100 di mana ya gitu. Kayaknya pengen beli dah, duitnya tapi cuma ada berapa ya gue? 2.000 apa 3.000 gitu. Mau ada 3.000 tapi pak gitu. Gimana ya?" Terus nggak tahu kenapa itu bokap bilang, "Ada tuh di rumah om lu," katanya. "Dulu motor bekas gua pakai. Ada GL 100 di Bogor tapi," kata dia gitu. Wah, coba lu kontak, masih ada nggak tuh motornya gitu. Ya udah, hasil gue telepon, "Halo om, mau nanya itu motor yang GL 100-nya papa waktu itu masih ada di situ nggak ya?" Terus ternyata bilang ada, tapi nggak hidup-hidup, kata dia gitu. "Lu kalau mau, lu mau bawa," kata dia gitu. "Ya kalau nggak dipakai boleh," gitu. "Oh, ya udah bawa deh," kata dia gitu. "Lu kesini tapi ngambil motor," katanya, "bawa mobil bak dah," gitu. Nah, gue ngomong sama bokap, "Pak, suruh bawa mobil bak, emang kita punya," gitu. Kata bokap, "Udah datang aja dulu, lihat motornya kayak gimana, lu demen apa enggak," gitu. Pas lihat, wih, itu orisinil warna merah, masih platina, piringan cakram, tapi cakramnya pakai kabel. Nah, bingung kan lo? Gue juga bingung, gue kirain tuh piringan cakram udah pakai minyak, ini pakai kabel kayak orang sepeda.
kayak sepeda zaman sekarang tuh. Kampas remnya tapi satu piston tapi pakai kabel, jadi kalau lu pencet dia baru nonjok. Nah itu kagak pakem. Hasil gue hidupin, bawa ke bengkel tuh, bang servis ganti oli semua segala macam, hidupin secara normal ya gitu. Ya hidupin, bayar cuman 100.000 kalau nggak salah gue, 100.000. Terus udah hidup, udah jalan, terus pak ini motor udah hidup, terus gimana gini, kita mobil baknya gimana? Terus bokap udah bawa aja pulang, lo yang bawa gitu lah. Jujur gue baru pertama kali megang motor kopling ya di situ gitu. Dulu kan motor Supra X kan kagak ada kopling ya, koplingnya di kaki. Kata bokap, lu cobain, udah jalan nggak apa-apa, seputar 2 putaran di perumahan, lu rasain kayak gimana feelnya, koplingnya segala macem. Nanti kalau udah bisa, udah pede, ayo bonceng gue pulang, kata dia gitu. Kita pulang naik motornya itu, wah rasanya bro deg-deg ser. Cuman ya udah, akhirnya gue cobain, gedein hati, bisa nih pak, yuk gitu. Udah pulang. Selama gue pulang, gue nabrak motor ada kali 3-4 kali, tapi sebenarnya bukan yang parah gitu, cuman kayak ngerem nggak dapet, nabrak dak gitu. Karena ya itu rem depannya bukan cakram gitu, cakram tali. Nah, bingung dah gua. Tapi kalau kalian yang pernah ngalamin itu boleh share dah, itu bahwa itu ada gitu. Gua bukan ngada-ngada, gue bukan ngada-ngada gitu. Dan itu gue yang gue rasain. Nah, gue beli itu, gue rawat, begonya ya namanya orang cuma pengen CB gitu kan, akhirnya tankinya gue jual. Padahal CB ori punya GL 100 yang sekarang nih, kalau lu zaman 2020-an di Jawa sono udah main GL 100 orisinil yang tankinya gede-gede gitu kayak kebo. Punya gue masih mulus, knalpotnya aja bunyinya masih ada suara gitu. Jadi beda gitu orisinil sama knalpot yang biasa gitu. Gimana ya ngomongnya, pokoknya gue ngerasain itu beda gitu. Gue jualin, gue nambah kali gope, gue ganti knalpot CB yang apa, yang trompet ngomongnya, udah ganti itu. Terus main ke bengkel, ketemu nggak sengaja deket rumah gua di daerah Bekasi ada bengkel CB. Bang boleh nggak mas benerin nih, orang Jawa namanya Ucok, orang Jawa tapi Ucok namanya, kalau kalian tahu. Akhirnya dia bilang, wah ini mesti ganti nih platina lu jadi CDI. Akhirnya nabung ganti CDI. Terus udah gitu, mau kenceng nggak di boring nih pakai seher Tiger, kata dia gitu. Berapa duit? Berapa dulu, masih murah sih dulu, 1.000 apa berapa gitu. Ya udah ganti, wah enak, kenceng motor gua, tapi overheat mulu, karburatornya kekecilan. Dia bilang karburatornya ganti, katanya jadi PE 26 aja nih, pakai Ninja punya. Udah ganti, tetap tekor, motor gua nyangkut mulu sehernya, kepanasan. Karena blok mesinnya kan masih blok mesin CB 100, di boring jadi yang CB CC 200 kan, jadi tipis, jadi kepanasan. Ya udah, alhasil ya banyak jajan lah di situ. Tapi gimana ya, kalau diomongin sama kita tuh sebagai orang yang demen otomotif ya seneng kan. Ya ada perubahan nih, motor gue berubah lagi, jadi tambah ganteng. Sampai satu saat motor gue udah jadi setiap kali gue naik motor itu bangga banget. Sampai dijempolin, keren mas motornya, sampai diberhentiin, bikin di mana gitu, sampai kayak gitu. Nah itu yang hal yang nggak bisa dibeli sama orang gitu. Lu sebanyak-banyak barang yang paling keren di motor lu, kalau lu nggak diberhentiin gitu ya berarti ya biasa aja. Itu motor barang-barang bisa lu beli gitu. Nah ini kan kalau zaman dulu tuh Instagram belum ada,
Twitter nggak ada, Facebook juga kalau nggak salah masih ada, tapi orang belum ada yang mau jualan gitu. Jadi masih main komunitas. Jadi setiap kali ada kayak di nongkrong nih sama Motuba, motor tua Bangka di Taman Mini, terus ntar mau nongkrong sama Cabe di CB Bekasi ya, terus Jambore gitu-gitu, HR, Honda Lawas, nongkrong nyari spare part, Bukalapak, terus kayak tumpuk blok gitu ya dateng, mau nggak mau lu harus ya, emang di situ tempat lu cari apa, tempat lu cari barang-barang gitu. Sampai gue dapet helm jadul banget, sampai gue beli 800.000 zaman dulu, saking gue demennya motor tua gue. Tapi emang nggak ada yang punya gitu. Parah dah gue, sampai kayak gitunya, sampai emak gue kalau gue bonceng pakai itu bilang, motor lo apa cakep sih, dijempolin mulu sama orang gitu. Kayak gitu. Wah, ngapa nih orang ya, bocor ya. Kalau bocor mah agak bisa dibantuin dah. Kalau gua kalau ketemu motor gitu sebetulnya pengen bantuin, cuman kalau bocor angkat tangan dah. Ya kita juga bukan tukang tambal ban, kecuali dia mogok gitu ya. Di Gatot Subroto itu udah paling males sih kalau udah mogok, karena satu nggak ada bengkel, nambel ban aja jauh, tapi banyak ranjau paku di sini, dan pakunya tuh bukan paku, jadi lu mau tubles pun sama aja kempes gitu, karena dia pakai potongan apa sih namanya, payung, potongan payung kan bolong-bolong tuh, jadi nancep ya, anginnya keluar dari selahan tulangnya kayak gitu. Aduh, macet sekali bro. Sekarang sih CB banyak banget yang pakai. CB itu paling banyak di daerah Pondok Gede, Bekasi tuh. Gua nggak tahu komunitasnya dari mana, tapi emang dari situ. Kalau Jakarta Selatan itu masuk CB itu dibuat custom, di job style gitu. Kalau bobber gitu-gitu loh CB. Yang main ori itu di Jakarta Selatan nggak terlalu banyak. Cuman dulu kalau setahu gue daerah Bekasi, Cikarang, Tangerang, karena gue nggak pernah kopdar di Jakarta Selatan sih jujur. Paling kopdar misalnya Monas, pada nongkrong di Monas, ntar ke Taman Mini, markasnya Motuba, motor tua Bangka, dulu Taman Mini. Ntar Cabe yang di Bekasi, di Gor Bekasi nongkrongnya. Gitu aja gue paling. Pokoknya dari situ ganti semua CB. Gue beli jepitan buku punya yang di sini tuh, punya C90 kalau nggak salah di sini. Maori itu gue beli. Terus gue beli behel belakang punya Honda Win biar nggak terlalu sempit, buat naruh jas hujan juga. Terus gue pakai starter tangan. CB gue dulu di Bekasi starter tangan pertama kali yang custom. Kalau orang kan beli crankcase Tiger tuh. Nah kalau gue enggak, asli bener-bener starternya bikinan gitu. Jadi kalau sama polisi nggak kena tangkep gitu. Karena kan kalau beli crankcase itu kan nomor rangka di situ kan. Nah kebanyakan tuh zaman dulu bengkel-bengkel komunitas-komunitas itu pasti ada polisinya 1 atau 2 yang emang
Ya dia kayak CS tapi tetap ngasih informasi ke kantor. Nah punya gua tuh selamat. Jadi kalau ada razia segala macem dilihat ada starter, tapi starter gua bentuknya enggak kayak apa? Nggak kayak Tiger, karena gua kalau nggak salah di depan apanya? Dinamonya tuh di depan. Kalau Tiger kan di tengah tuh. Di tengah, ini gua di depan. Jadi beda. Itu gua bawa ke Jawa, crankcase gua selama berapa ya? Sebulan kalau nggak salah dibikinin tuh crankcase semua jadi. Nah kalau sekarang tuh udah baru lagi, starternya pakai punya Vario yang baru, jadi nggak bunyi. Yang kalau gua kan dulu bunyi ceret gitu kan, kalau ini enggak, yang kenceng gitu. Itu baru lagi tuh. Tapi gua udah ngikutin lah kayak gitu, karena gua juga udah nggak punya motornya. Cuman tahu-tahuan doang aja kayak gitu. Pelek masih jari-jari dulu, tomol. Piringannya dulu belum ada yang 300, 320, belum ada. Piringan masih piringan standar. Kalau lu mau ganti ya misalnya pakai Tiger atau enggak pakai paling banter dulu tuh paling keren Ninja. Tromol Ninja, piringan Ninja. Cuman dulu tromol Ninja aja belum jari-jari udah 800.000 depannya yang ori, yang terus piringannya dulu udah berapa ya, 600 sampai 700.000 dulu kalau nggak salah. Ninja R kayak gitu sih ya, banyak macem lah. Kalau gue merasanya tuh kayak aduh seru banget zaman dulu. Tapi akhirnya motor itu gue jual sih. Gue jual berapa ya, 10 juta tahun 2008 kalau nggak salah. 10 juta udah dengan kondisi yang kayak gitu ya, starter segala macam. 10 juta ya, agak nggak rela juga sih, cuman ya udahlah, udah rela juga sekarang mah. Ya begitulah guys, share tentang motor pertama gua, yaitu motor CB. Motor gua tuh tahun 1987 kalau nggak salah. CB, bukan CB sih, tulisannya GL 100 cc 110 kalau nggak salah. Warnanya hitam gitu. Jadi kalian juga boleh share di komentar cerita tentang motor pertama kalian, motor yang paling berkesan buat kalian. Gimana cara dapetnya, gimana cara ngerawatnya, masih ada atau enggak sampai sekarang gitu. Boleh banget komen, jadi gue juga bisa balas-balasin komen kalian. Boleh juga kalau ada kurang tentang video ini, boleh banget saran dari kalian. Boleh di komen, boleh di share, boleh di like. Kalian juga jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, jadi gue juga bisa tahu kekurangan gue di mana, dan gue bisa ngasih tahu kalian kalau gue ada video baru. Jadi sekian video dari gue, motor vlog gue ini pulang kerja. Jadi ditungguin lagi video-video selanjutnya ya guys. Bye bye.